Bismillah, suara kedengaran? Kedengaran, Ustaz. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa disilakan. Baik, berdoa tak akan cukupkan. Suaranya jelas ya? Ini Chris, Novi, Siti, Sakira, Muti. Ini, jelas suaranya? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik, kita lanjut. Oke, ini layarnya sudah tampil ya. Oke. Kita karena di sini ada beberapa teman-teman yang baru hadir, kita sedikit mengulang kembali kita pembahasan kita. Sebelumnya kita akan membahas usul fikih. Kita sudah sempat membahas dalil, definisi dan sebagainya. Terus masuk ke dalil pertama Al-Quran, sudah tuntas kita bahas secara umum. Kemudian kita masuk ke dalil kedua, yang sunnah. Itu kita sedang membahas itu. Dari definisi yang kita bahas. Nah, hadis. Hadis itu ada banyak sisi. Pertama dari sisi penyandarannya. Ini kita bahas kemarin. Ada hadis qudsi, ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maqtu. Sudah kita bahas kemarin. Qudsi penyandarannya kepada Allah Azza wa Jal, hadis marfu kepada Nabi SAW, hadis mauquf kepada sahabat Nabi, kemudian hadis maqtu kepada tabi'in atau yang setelahnya. Nah, kemudian dari sisi sampainya kepada kita, hadis terbagi dua. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad menurut jumhur ulama. Tapi menurut mazhab Hanafi itu terbagi tiga, ada mutawatir, ada masyhur, ada ahad. Mutawatir terbagi dua, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir ma'nawi. Kemudian ahad terbagi tiga, ada masyhur, ada gharib, ada aziz, ada masyhur. Gharib oleh satu perawi, aziz oleh dua, dan masyhur oleh tiga atau lebih, tapi tidak sampai ke tingkatnya mutawatir. Nah, pada pagi hari ini kita akan sedikit mencoba mendiskusikan ke bagian selanjutnya, yaitu hadis berdasarkan kuat lemahnya rawi, seperti itu. Nah, atau bisa dikatakan juga hadis dari sisi diterima atau ditolaknya. Nah, gitu bisa juga kita katakan seperti itu ya. Diterima atau ditolak. Nah, hadis ketika diterima, dia ada dua jenis secara umum. Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Nah, kalau diturunkan nanti ada hadis sahih li ghairihi, ada asal li ghairihi. Tapi kita fokus ke hadis sahih saja. Nah, apa itu hadis sahih? Kalau kita melihat definisinya para ulama hadis, hadis sahih adalah hadis yang tersambung sanadnya, yang diriwayatkan, dinukilkan oleh perawi yang adil, adil perawinya, dhabit dia dari awal sanad sampai akhirnya, tidak ada syaz dia dan tidak ada illat dia. Oke, itu definisinya. Nah, dari definisi ini dapat kita ambil turunan. Apa syarat-syarat hadis sahih? Pertama, tersambung sanadnya. Sanadnya tersambung. Tersambung sanadnya. Itu sederhananya dari syarat pertama. Nah, kemarin di awal pembahasan dalil hadis atau sunnah, kita telah membahas, telah disampaikan bahwa hadis itu diriwayatkan dengan sanad. Kita ambil contoh. Di sini sebuah rawi, sanad, rantai silsilah perawi. Nah, kenapa hadis wajib dengan sanad? Karena kita tidak bertemu dengan Rasul. Imam Bukhari, jangankan kita. Di sini ada Imam Bukhari di sini. Imam Bukhari, bentar, nanti lagi aja. Ini Imam Bukhari itu tidak bertemu dengan Rasul. Seperti itu ya. Sehingga
Imam Bukhari mustahil meriwayatkan dari Rasul secara langsung, itu mustahil, tidak mungkin seperti itu. Imam Bukhari Umar bin Khattab gitu juga, tidak ketemu dengan Al-Aqamah, tidak ketemu dengan Muhammad, dengan Yahya bin Sa'id, dengan Sufyan, itu nggak ketemu Imam Bukhari. Sehingga Imam Bukhari harus meriwayatkan dengan sanad di sini. Nah, harus ada sanadnya. Imam Bukhari dengar dari siapa? Dari Al-Humaydi. Al-Humaydi dari siapa dia dengar? Dari Sufyan. Sufyan dari siapa? Dari Yahya bin Sa'id. Nah, sehingga hadis wajib dengan sanad. Kenapa kita bahas kemarin? Kenapa penting dengan sanad? Karena kalau tanpa sanad, siapapun bisa mengarang hadis. Bisa ngaku-ngaku dia mendengar hadis dari Nabi. Karena definisi hadis apa? Mau difailah Nabi. Yang disandarkan kepada Nabi. Siapapun bisa menyandarkan kepada Nabi. Teman-teman pun bisa mengatakan bahwa Rasul mengatakan Jakarta itu panas. Bisa. Dia hadis disandarkan kepada Nabi. Tapi hadis-hadis palsu begitu. Karena nggak ada sanadnya. Nah, makanya di sini syarat pertama dari hadis sahih apa? Tersambung sanad. Apa perawinya? Bersambung ke atas, bersambung ke atas, bersambung ke atas. Nggak boleh terputus. Seandainya putus satu di sini, atau ini kan sahabat, ini tabiin, anggap ya, ini tabiin, ini tabiin misalnya. Nah, tabiin, bagaimana dia bisa meriwayatkan dari sahabat? Nah, nggak mungkin kan, kecuali ada orang di sini. Nah, ketika putus satu, maka tidak terpenuhi syarat ini. Nah, sebenarnya maka nggak sahih dia. Seperti itu. Nah, atau kita ambil contoh lainnya, misalnya di sini ada kakek buyut gitu, kakek buyut kita, kakek buyut. Nah, terus ada kita di sini, ada aku. Nah, kita katakan kakek buyut kita mengatakan seperti ini. Dari mana kita dengar? Nggak mungkin kan, kita nggak hidup waktu itu. Kecuali kita mengarang, kita berdusta, kita karang, atau kita dengar dari ayah kita, gitu. Nah, ayah kita dengar dari siapa? Apakah udah hidup ayah kita waktu itu? Belum. Nah, ayah kita bisa dia berdusta, ngarang, atau dengar dari ayahnya juga, kayak gitu. Jadi harus ada sanad. Oke, jelas ya. Syarat pertama dari hadis sahih itu tersambung sanadnya. Jelas di sini ya? Atau ada yang diragukan? Jelas, Ustaz. Nah, itu syarat pertama dari hadis sahih. Nah, yang kedua adalah adil perawinya. Nah, adil ini para ulama ini adil ini bukan adil bahasa Indonesia ya. Kalau adil bahasa Indonesia itu ya orang mengatakan ada sama banyak, sama bukan itu adilnya. Nah, adil di sini kalau para ulama hadis mendefinisikan dia itu muslim. Nah, dia muslim, maka dia muslim, dia balik, berakal, taat beragama, tidak melakukan perbuatan fasik, berarti dia tidak banyak melakukan dosa, maksiat. Jadi ahli maksiat ketika dia meriwayatkan hadis, tertolak hadisnya. Kemudian tidak rusak wibawanya. Bahkan sebagian ulama hadis juga memasukkan adil ini termasuk dia tidak pelaku dosa besar, dia sangat menjauhi, berhati-hati dengan dosa kecil, ya. Tidak berbuat bid'ah, tidak bermaksiat, dan apapun yang membuat tercoreng namanya. Bahkan dosen kami dulu, Ustaz Ilham mengatakan bahwa dia juga tidak minum berdiri dengan sengaja, di mana-mana minum berdiri terus gitu. Walaupun itu hal mubah. Jadi apa? Adil perawinya. Misalnya ada dia jarang ke masjid gitu. Dia laki jarang ke masjid gitu. Nah, jadi jatuh adilnya. Keluar dari syarat sahihnya. Nah, itu syarat kedua, adil perawinya. Syarat ketiga, bobitnya. Nah, bobit ini bisa dari segi hafalan, atau bisa dari catatan. Karena periwayatan hadis itu tidak harus lewat hafalan semuanya. Ada ulama yang meriwayatkan hadis itu lewat catatan. Dia dengar dicatatnya. Catatannya berarti catatannya bisa dia baca, ya, bisa dibaca. Jadi orang-orang yang tulisannya jelek, susah baca tulisan sendirinya itu kena dobetnya itu. Gitu. Tulisannya nggak bagus misalnya. Dia dia malah bingung bacanya. Ini gimana ya? Catatannya bagus, tersimpan, terjaga. Makanya nanti dalam pembahasan hadis dhaif nanti
Ada ulama yang dulu ketika dia masih muda, hafalnya kuat. Tapi ketika udah tua dia pelupa. Nah, maka ketika hadis yang diriwayatkan ketika dia muda itu sahih. Ketika sudah tua dia menyampaikan hadis, maka hadisnya jadi dhaif gitu. Atau kita temukan juga ulama dia lewat catatan biasanya. Nah, nanti ketika dia berada di negaranya, di negerinya, misal dia di Syam gitu ya. Nah, dia di Syam, maka hadis-hadis yang diriwayatkan dia di Syam waktu itu maka hadisnya sahih. Tapi ketika dia safar misalnya, dia safar ke Irak misalnya. Nah, tapi dia nggak bawa catatan di situ. Karena catatannya banyak nggak dibawanya. Maka hadis yang diriwayatkan dia si fulan ini di negeri Irak, maka hadisnya dhaif gitu. Nggak diterima. Sampai segitunya gitu loh. Nah, itu dobit hafalannya, kemudian catatannya. Ada juga para ulama hadis itu dia dia punya karena catatannya banyak kan punya pustaka. Nah, ada yang perpustakaannya terbakar gitu. Ketika perpustakaan terbakar setelah itu kan hilang catatannya. Nah, itu hafalannya gitu. Itu dobit seperti itu. Di ulama hadis makanya uh, ula, ulama hadis ini kalau yang hafalan berarti memang kuat hafalannya, sangat-sangat terjaga dan sebagainya gitu. Nah, kemudian selanjutnya hadis tersebut. Nah, ini dari awal sanad sampai akhir sanad seperti itu. Maksudnya apa, Pak? Sanadnya. Nah, Imam Umar bin Khattab adil dia, dhabit hafalannya. Nah, kemudian Muhammad bin Ibrahim dia dhabit dia adil adil dia. Yahya bin Sa'id dia adil perawinya, dhabit dia. Sufyan adil dia, dhabit dia. Makanya di dalam apa namanya sanad ini setiap tadi kan kadang-kadang bahwa hadis itu harus ada sanadnya. Dan setiap orang ini jelas. Para ulama hadis tahu siapa dia, bagaimana kualitasnya, apakah dia pendosa atau tidak. Makanya sanad saja tidak cukup. Ada orang mengatakan, oh saya punya sanad gitu. Karena eh, dia punya sanad ini, misalnya. Dia banggakan itu dan merendahkan orang lain. Seakan-akan sanad tadi menjamin kebenaran yang dia pelajari, tidak juga. Misalnya dia punya sanad kitab ini, misalnya dari guru ini. Nah, kalau kita kaji dalam konteks atau kita gunakan dengan konteks hadis, sanad itu tidak cukup untuk menunjukkan sahih gitu. Kalau hanya sebatas sanad itu pasti benar, maka perlu eh, syarat kedua, syarat ketiga, syarat keempat ini gitu. Nah, cukup sanad. Makanya sanad tidak cukup. Karena di dalam sanad bisa saja ada orang yang pelupa, ada orang fasik kan kita nggak tahu. Maka eh, kurang tepat rasanya seseorang membanggakan sanad-sanad ilmunya gitu. Dia banggakan dan merendahkan orang lain. Punya sanad ilmu bagus, tapi ketika sampai merendahkan orang nggak cocok di situ. Nah, itu. Jadi dari awal sanad sampai akhir itu perawinya jelas, adil dia, dhabit dia, tidak ahli maksiat, orang kuat hafalannya dan sebagainya. Itu syarat. Dan ini bukan syarat yang mudah, gitu. Berat di situ. Selanjutnya, hadisnya itu tidak syaz. Syaz, syaz itu adalah perawi, dia perawinya perawi yang sahih. Perawi contoh ini kita ambil contoh saja ya. Misal di sini ada seorang bernama Yahya tadi ya. Nah, Yahya. Yahya ini dia dobit, dia adil. Nah, tapi hadisnya itu menyelisihi eh, si kita anggap namanya Ibrahim. Si Ibrahim. Nah, ini perawinya dia orangnya adil, dobit, sikoh orangnya. Tapi Ibrahim ini orangnya lebih sikoh lagi, lebih kuat hafalannya, lebih soleh dia. Nah, bertentangan hadis mereka berdua ini. Nah, bertentangan. Ini perawinya ini baik, hafalan, soleh, hafalnya kuat, sikoh dia, terpercaya dia. Tapi si Ibrahim jauh lebih kuat. Nah, maka ketika ini, maka hadis ini syadz. Sehingga hadis Yahya ini doif dia. Gitu. Karena tidak mungkin orang yang lemah mengalahkan orang yang kuat tadi. Gitu. Seperti itu. Kebayang ya maksudnya? Kebayang, Ustaz.
Nah, kita anggap misalnya teman-teman di sini orangnya soleh semua, orangnya pintar kayak gitu ya. Orangnya ya belajar gitu, pintar. Lalu teman-teman mengatakan bahwa eee, hukum ini seperti ini, makanan seperti ini gitu. Nah, tapi guru teman-teman yang lebih soleh, dia terkenal lebih soleh, lebih, pintar, lebih kuat hafalan, sangat kuat hafalan guru teman-teman itu, yang lebih soleh, lebih takut pada Allah. Maka saat bertabrakan ucapan teman-teman sama dengan guru teman-teman, siapa yang lebih kuat? Ya guru teman-teman ya gitu. Nah, itulah gambarannya. Nah, tidak syadz itu. Kemudian tidak ada ilat. Nah, tidak ada ilahnya. Tidak ada ilatnya maksudnya apa? Tidak ada sesuatu yang merusak, yang menyamarkannya. Nah, bentar. Maksudnya apa? Sekilas hadis ini terlihat sahih. Contoh misalnya gitu. Ini jelas ya. Sekilas hadis ini terlihat sahih. Sekilas seperti itu terlihat sahih hadisnya. Nih kita ubah namanya Ibrahim aja. Ini contoh. Nah, misalnya sekilas hadis terlihat sahih. Nah, tapi hadis ini sebenarnya tidak sahih. Ketika diteliti lebih mendalam, ini tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Karena ada yang dipotong rawinya di sini. Kita anggaplah di sini ini sahabat. Kita ambil di sini ini sahabat, sahabat tabiin, ya tabiin, misalnya gitu ya. Oke. Nah, Ibrahim ini kan tabiin. Muhammad Ibrahim dia tabiin. Nah, harusnya ini kan bersambung sanadnya. Tabiin bertemu dengan tabiin. Sekilas ini kan sahih ya. Nah, tapi ketika diteliti, ini tidak sahih. Kenapa? Karena Ibrahim ini, dia selama hidupnya, dia hanya di negeri Syam saja. Sedangkan Muhammad bin Ibrahim, dia tidak pernah ke Syam. Nah, terus kenapa Ibrahim bisa meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim? Nah, bisa seperti itu. Nah, dia hidup sezaman, atau misalnya ini sama-sama tabi'in. Eh, ya tabi'in aja tadi. Nah, mereka sempat bertemu, hidup sezaman, misalnya. Kalau kita ambil contoh di sini. Nah, ada namanya presiden presiden kita kan Pak Prabowo misalnya gitu ya. Pak Prabowo dia di Jakarta gitu. Dia di Jakarta. Kemudian kita misalnya Ana di Padang gitu, tapi Ana nggak pernah ke Jakarta. Lalu Ana katakan bahwa Pak Prabowo eh, mengatakan seperti ini kayak gitu. Bahwa Indonesia itu indah gitu. Nah, di zaman itu kan tidak ada telepon, tidak ada teknologi ya. Nah, kalau orang yang tidak hidup sezaman dengan kita, maka dia akan percaya bahwa anak pernah ke Jakarta bertemu Pak Prabowo gitu. Karena kita hidup sezaman dengan Pak Prabowo. Tapi Anda nggak pernah ke Jakarta dan nggak pernah ketemu Pak Prabowo gitu. Lalu dari mana dapatkan itu? Nah, untuk itu belum butuh penelitian lebih lanjut tadi. Nah, berarti di sini ada seseorang yang dia dengar. Berarti Ibrahim pasti mendengar seseorang yang pernah ke Irak tadi. Misalnya ini di Syam nih, pernah meriwayatkan dari siapa yang pernah ke Irak? Ini di Irak. Nah, ini Irak. Tabiin, tabiin, ini di Irak dia misalnya gitu. Ini dia di Syam. Nah, berarti Ibrahim ini pernah bertemu dengan seseorang yang pernah ke Irak bertemu dengan Muhammad bin Ibrahim. Nah, tapi dia hilangkan orang tersebut. Nah, ketika dia hilangkan, berarti kan putus sanadnya. Nggak tahu orangnya siapa. Apakah orangnya jujur atau tidak, kita nggak tahu. Nah, makanya tadi, ketika ada ilat seperti ini, maka hadisnya tidak sahih. Oke. Jelas ya, terbayang maksud syarat-syarat ini? Atau ada diskusi? Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kak. Nah, itu tadi.
Nah, itu maka hadis itu harus ada sebuah cerita kita sudah bahas kemarin bahwa itu tadi. Contoh nih, contoh kita ambil contoh saja langsung. Ini contoh hadis, terkadang hadisnya. Hadasana di Imam Bukhari. Imam Bukhari mendengarkan dari Al-Humaidi, Abdullah ibni Zubair. Ini Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair, dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Ibrahim, Muhammad Ibrahim, dan seterusnya. Nah, tadi berarti setiap orang di sini, innamal a'malu binniyat, ini hadisnya. Nah, berarti seseorang di sini dia sudah adil perawinya, setiap orang adil, dobit, dia tidak ada syas, tidak ada ilah. Nah, itu dia. Ini contoh hadisnya. Hadis innamal a'malu binniyat. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya. Hadis sahih itu punya tingkatan. Nah, saya dengar. Nah, pernah teman-teman mendengar mutafakun alaih nggak? Apa itu mutafakun alaih? Ada yang tahu? Enggak tahu. Pernah dengar? Pernah saya. Nah, ada bahwa mutafakun alaih itu hadis Bukhari dan Muslim, seperti itu ya. Nah, bisa dikatakan tapi kurang tepat. Bedanya apa Bukhari dan Muslim? Kalau hadis Bukhari dan Muslim, contoh misalnya kita ambil contoh hadis niat tadi. Kita ambillah teksnya mana sini. Innamal a'malu binniyat. Ini contoh saja ya. Oke. Oke. Misalnya contoh hadis innamal a'malu binniyat gitu ya. Ya. Bismillah. Ada Bukhari dan Muslim. Bukhari, Muslim. Oke. Imam Bukhari meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat ini dari Abu Bakar. Abu Bakar. Dari Umar. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya dari Abu Bakar, Imam Muslim dari Umar. Nah, hadis ini hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Benar kan? Intinya apa? Mereka berdua mendengar Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, kan seperti itu. Dari Nabi. Nah, ini contoh, karena hadis innamal a'malu binniyat itu sebenarnya hadisnya itu hadis gharib, cuma satu sahabat yang mendengar. Ini kita ambil contoh seperti itu. Nah, maka hadis ini benar riwayat Bukhari dan Muslim, tapi hadis ini bukan mutafakun alaih. Kenapa? Karena sahabatnya berbeda di sini. Nah, hadis mutafakun alaih adalah hadis yang dimana Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dengan sahabat yang sama, gitu. Nah, dari Umar misalnya. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan dari Umar, Imam Muslim dari Umar. Nah, maka ini dinamakan mutafakun alaih. Sepakat Imam Bukhari dan Muslim hadis ini dari Umar. Sepakat mereka di situ. Tapi kalau berbeda sahabatnya berarti bukan mutafakun alaih. Hanya hadis Bukhari Muslim saja. Makanya tingkatan yang paling tinggi dalam hadis saya adalah mutafakun alaih, gitu. Nah, itu dia. Yang dinamakan dengan mutafakun alaih. Lalu hadis Imam Bukhari saja tingkatan paling tinggi tadi ini, tingkatan nomor satu. Nomor satu. Nomor dua, Bukhari. Tiga, tiga Muslim saja. Lalu nomor empat, langsung dibuat sesuai syarat Bukhari Muslim. Kemudian sesuai syarat Bukhari saja. Syarat Bukhari saja. Syarat Muslim saja. Ini tambahkan lagi. Ini di dalam kitab sahihnya ya. Dalam kitab sahihnya.
Sebab kenapa? Karena Imam Bukhari itu punya kitab selain Sahih Bukhari. Ada Al-Adabul Mufrad misalnya, beliau kumpulkan hadis-hadis tentang akhlak di situ, tentang adab, atau hadis kitab uh, apa namanya, Al-Jami', bukan Al-Jami', uh, lupa anak, At-Tarikh Al-Kabir, ya, uh, kitab tarikh beliau dan sebagainya lah gitu. Nah, Imam Muslim pun banyak kitab yang lain dalam kitab sahihnya. Nah, ini Imam Bukhari saja dalam sahihnya, Karena hadis Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu ada yang dhaif. Ini dalam kitab sahihnya seperti itu. Nah, Sahih Muslim kemudian baru hadis riwayat yang lain seperti itu. Kenapa di sini Anda tekankan dalam kitab sahihnya saja? Sebab ini menunjukkan apa? Mulianya hadis, tingginya tingkatan hadis mereka ini bukan karena merekanya, tapi karena syarat yang mereka letakkan di dalam hadis ini. Maksud anak apa di sini? Maksudnya apa? Seperti yang anak sebutkan berkali-kali bahwa ilmu hadis itu ilmu ilmiah. Jelas dia bisa dipertanggungjawabkan, bisa dikaji sampai akhir zaman. Syarat yang ketat di situ. Nah, itu kenapa anda tekankan kayak dalam sahihnya saja. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bukan karena Bukhari meriwayatkan gitu. Karena kan sebagian orang mengatakan, oh ini karena si fulan mengatakan maka pasti sahih gitu. Oh, tidak. Bukan karena itu gitu. Kita sudah katakan kemarin bahwa perkataan seseorang itu bukan dalil gitu. Oke. Kecuali itu dari Allah, dari Rasulullah SAW. Bahkan perkataan sahabat saja ulama beda pendapat apakah itu dalil atau tidak. Perkataan yang lain. Nah, maka di sini tingginya kitab mereka ini kesahihannya karena ketatnya syarat yang mereka gunakan. Nah, itu. Nah, di sini jelas ada diskusi. Jelas, Ustaz. Ya. Jelas ya. Lalu bagaimana? Pernah nggak teman-teman dengan kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, kan seperti itu? Nah, itu bagaimana? Sahih nggak kira-kira? Kalau sama ini kita dengar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kayak gitu. Nih, kemudian ada Sahih Ibnu Hibban gitu. Misalkan Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Nah, itu gimana kira-kira menurut teman-teman? Atau dikelokai Imam Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya. Itu kira-kira itu. Oke. Sebelum masuk ke situ, sedikit Anda singgung juga. Anda tanyakan, ini juga Anda bahas. Apakah semua hadis dalam Sahih Bukhari ini sahih? Ah, gitu lagi. Nah, apakah dia sahih semua? Nah, karena kan sebagian orang alasan mereka mengkritik Syekh Albani, tahu Syekh Albani mungkin pernah Syekh Muhammad Nasruddin Albani, kritikan mereka apa? Karena Syekh Albani mengkritik hadis dalam Sahih Bukhari ya gitu. Pertanyaannya, apakah hadis dalam Sahih Bukhari Muslim ini 100% sahih semuanya? Oke. Nah, kita lihat. Anda pernah membuat makalah ini di waktu Anda kuliah untuk membantah kritikan tersebut. Nah, kita bahas sebelumnya bahwa hadis itu sesuatu yang ilmiah. Kenapa ini mulia, tinggi tingkatannya? Karena ketatnya syarat yang mereka masukkan, bukan karena orangnya. Nah, karena itu bisa dikaji gitu. Nah, ini bisa dikaji, sanad ini bisa dikaji. Nah, dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada beberapa hadis yang memang Imam Bukhari buang sanadnya di situ. Nah, kita lihat siapa contoh yang mengkritik ulama. Jadi yang mengkritik Sahih Bukhari itu lama dari dulu. Contoh di sini ada Imam Ibnu Hazm rahimahullah, beliau salah satu tokoh besar dari mazhab Zahiri dari Andalusi, Spanyol beliau. Nah, ada sebuah hadis yang dibawakan Imam Bukhari, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna hira wal harir wal khamr wal ma'azif. Semuanya akan ada dari umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, serta khamar dan alat musik seperti itu. Nah, lalu apa kata Ibnu Hazm? Bahwa hadis ini sanadnya terputus. Berarti Imam Bukhari meriwayatkan uh, dari seseorang, maaf,
Imam Bukhari meriwayatkan dari seseorang yang mana Imam Bukhari tidak pernah ketemu dengan dia. Nah, kan terputus. Kita katakan tadi bahwa apa? Hadis itu wajib bersambung sanad. Tapi Imam Bukhari di sini beliau putus sanadnya. Antara dirinya dengan Sudaqah bin Khalid dalam sanad ini terputus. Beliau nggak pernah ketemu kok bisa meriwayatkan hadis. Nah, itu kritikan dari Ibnu Hazm. Ketika dia terputus dia, maka tidak sahih hadisnya. Berarti udah ada kan ulama dari dulu mengkritik Imam Bukhari sudah ada. Nah, kayak gitu. Nah, lalu kemudian kemudian di antara tokoh ulama abad ini yang setuju dengan pendapat Ibnu Hazm itu siapa? Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dari Mesir, dari Kuwait. Beliau wafat di Kuwait. Nah, dalam kitab beliau dia menyatakan dengan tegas beliau setuju. Nah, dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Nah, itu contoh. Imam Ibnu Hazm itu wafatnya 456 Hijriah. Oke. Sebelum itu apakah ada? Ada. Imam Daruqutni. Pernah dengar nama Imam Daruqutni? Pernah, Ustaz. Nah, Imam Daruqutni ulama hadis kan? Al-Hafiz, ulama hadis. Wafat 385 Hijriah gitu. Nah, Imam Ibnu Shalah dalam muqaddimahnya, Imam Ibnu Shalah ini sering dikatakan sebagai bapaknya uh, apa? Ilmu mustalah hadis. Nah, beliau katakan dalam mukadimah beliau ini pernyataan Ibnu Shalah ini. Nah, kalau teman baca kitab Ulumul Hadis pasti nama Ibnu Shalah ini muncul karena beliau sering disebutkan sebagai ulama yang banyak membuat kitab hadis ilmu hadis itu yang indah kayak gitu. Karena beliau latarnya itu fikih atau usul fikih gitu. Apa kata beliau dalam mukadimahnya? Nah, bahwa dalam Sahih Bukhari Muslim itu dipastikan sahih, kecuali beberapa huruf yang dikomentari, beberapa hadis yang dikomentari sebagai ahli kritik hadis dari kalangan hufaz. Yang mengkritik Sahih Bukhari Muslim itu para hufaz, pada al-hafiz juga, seperti Daruqutni, kayak gitu. Apakah salah mereka kritik? Nggak salah, karena ilmu hadis itu ilmu yang bisa dikaji, kayak gitu. Nah, bahkan al-hafiz Ibnu Hajar, al-hafiz Ibnu Hajar, itu dalam Sahih Bukhari, membuat satu bab khusus untuk membantah kritikan Imam Daruqutni tadi. Nah, dan itu ratusan hadis yang kita Imam Daruqutni kayak gitu. Itu contohnya. Ya. Jadi itu kan bahwa tingginya tingkatan ini bukan karena orangnya, tapi karena ketatnya. Dan itu pun masih dikritik oleh para ulama hadis. Jadi tidak masalah, namanya ilmu ilmiah tidak masalah. Kalau misalnya nggak setuju dengan kritikan, tinggal bantah kritikannya. Kan namanya kritikan ada subjek, ada sesuatu objek yang dikritik. Nah, objek itu kan subjeknya. Nah, itu tinggal dilihat sesuai atau tidak kayak gitu. Oke, jelas ya di sini. Nah, lalu di bawahnya kitab-kitab hadis yang lain. Kemudian bagaimana dengan contoh Sahih Ibnu Hibban atau Mustadrak Al-Hakim? Contoh Al-Mustadrak Al-Hakim Al-Sahihain. Nah, jadi Imam Al-Hakim itu nulis kitab Al-Mustadrak itu karena beliau melihat ada hadis-hadis yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim itu yang tapi mereka berdua tidak masuk dalam kitab sahihnya. Nah, Imam Al-Hakim ini bisa ditambahkan, dibuatlah kitab khusus gitu. Nah, tapi kitab-kitab sahih selain dua ini itu posisinya sama kayak kitab-kitab hadis yang lain, walaupun dinamakan sahih. Karena syarat yang dibawakan oleh misalnya Sahih Ibnu Hibban, kemudian Sahih Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Al-Hakim. Kitab-kitab seperti ini mereka yang menuliskannya menganggap sahih, kan seperti itu. Tapi syaratnya yang mereka bawakan itu longgar. Nah, sehingga masuklah hadis-hadis dhaif ke sini. Bahkan ada hadis maudhu pun ada yang masuk ke sini gitu. Karena syarat mereka letakkan longgar. Dan di sisi lain mereka manusia, bisa khilaf juga, bisa salah juga seperti itu. Makanya contoh kayak kitab Al-Mustadrak Al-Hakim itu, kalau teman-teman baca yang sekarang yang beredar, itu sudah dikomentari oleh siapa? Imam Az-Zahabi, Al-Hafiz Az-Zahabi, salah satu ulama besar hadis dalam mazhab Syafi'i. Beliau kasih catatan di situ. Nah, apakah hadis ini sahih atau tidak? Karena menurut Imam Az-Zahabi, Al-Hakim ini longgar dan beliau perlu kaji ulang, beliau komentari setiap hadis dalam kitab Al-Mustadrak ini apakah sahih, hasan dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa
ulama hadis itu mereka itu tidak fanatik, tidak taklid buta saja pada penilaian sebelum mereka kaji lagi seperti itu. Nah, itu ilmiahnya ilmu hadis, dan ini yang membuat Anda termasuk sangat terkagum-kagum dengan ulama hadis karena mereka itu sangat ilmiah. Nah, itu kondisi kitab-kitab lain yang ada namanya Sahih Ibnu Hibban. Kalau teman-teman mendapat kata Ustadz ini Sahih Ibnu Hibban, nah itu perlu dikaji lagi, kata sayanya. Bisa dikaji lagi. Atau ini lewat Imam Tirmizi misalnya dalam Sunan Tirmizi. Nah, itu perlu dikaji apakah benar-benar sahih itu tidak. Gitu. Ya, jumhur ulama sepakat yang benar-benar sahih itu ya tiga ini. Tapi yang termasuk ini juga. Nah, selain yang lain-lain itu perlu dikaji ulang. Ini pun kalau dikaji ulang ya nggak masalah silakan. Tapi ini kayak Imam Tirmizi dalam Sunannya, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai sebagainya itu perlu dikaji apakah benar-benar sahih itu tidak. Makanya nanti teman-teman temukan ada ulama-ulama yang mengkaji ulang ini disahihkan oleh siapa. Misalnya kayak Tirmizi disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud misalnya. Ya udah nggak masalah. Itu jasa-jasanya para ulama hadis untuk menjaga kesahihan atau ucapan Nabi SAW. Nah, itu terkait pembagian pertama dari sisi diterimanya hadis, itu hadis sahih. Oke, terkait hadis sahih ada diskusi teman-teman. Tidak usah jelas insya Ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana status kehujahannya nah, hadis sahih itu ya sebagai hujah, sebagai dalil. Seperti itu. Wajib diamalkan ketika ada hadis sahih. Oke. Kalau ingat nggak teman-teman letak hadis sahih ini ketika hadis sahih, kenapa juga nih anak tambahkan juga sedikit. Kenapa hadis sahih itu ya hadis itu bisa dinilai lagi, dikritik lagi gitu. Karena hadis-hadis kebanyakan itu kemarin hadis apa? Hadis ahad, bukan mutawatir. Masih ingat itu? Nah, hadis mana catatannya ya? Nah, nih. Sunnah ahad hadis. Hadis ketika dia ahad itu posisinya ijtihad para ulama, tidak sepakat ulama. Maka tidak masalah ada pengkajian di situ, ada penelitian, penilaian kayak gitu. Makanya ketika ada kritik Bukhari dikutip oleh Imam Darqutni ya dia posisinya ahad. Zonni di situ tidak qat'i. Dia tidak mutawatir kayak gitu. Kecuali dia hadis mutawatir, maka baru tidak boleh ada pengkajian di situ. Ini hadisnya ahad. Bahkan ini saja ahad, kebanyakannya ahad kayak gitu. Kita bayang ya. Nah, termasuk kayak ini sedikit tersinggung ke Hasan, kalau nggak cukup kita lanjut. Ya, kita kondisi waktu. Nah, lanjut Hasan. Kemudian kedua, Hasan. Hasan, ulama hadis berbeda-beda dalam mendefinisikan Hasan. Nah, tapi ini definisi yang diambil oleh Dr. Mahmud Tuhan dalam kitab beliau, Taisir Mustalah Hadis. Yaitu hadis yang tersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kemudian kedobitannya itu kurang dia, kurang dobitnya, kurang ya kuat hafalannya, dibandingkan hadis sahih, dari awal sanad sampai akhir sanad, dan tidak ada syaz dan tidak ilah. Kita kupas sedikit dari sini. Sambung sanadnya, tetap tersambung sanadnya, adil perawinya, nah, kedobitannya ini agak kurang dobitnya dibandingkan hadis sahih, perawi hadis sahih, tidak ada syaz dan tidak ilah. Nah, seperti itu. Cuma itu bedanya. Nah, kurang dobit saja turun kualitas hadisnya kayak gitu. Apalagi kita kan, misalnya kita hidup di zaman periwayatan hadis mungkin udah doif semua hadis kita gitu. Karena kita orang pelupa, banyak maksiatnya gitu. Nah, mungkin
Hadis kita bahkan bisa jatuh ke hadis palsu masuk gitu ya. Itu hasan. Jelas ya, ini nggak usah kita perpanjang. Tersambung sanadnya, sanad wajib tersambung. Adil perawinya, kurang dobit dia dibandingkan hadis sahih, perawi hadis sahih. Nah, contohnya di sini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya. Nah, ini kalau terjemahannya. Nah, bersabda sesungguhnya pintu surga berada di bawah naungan pedang. Itu hadisnya. Nah, lalu berkata Abu Isa. Siapa Abu Isa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Bapaknya Isa. Iya, betul-betul. Ya nggak salah gitu. Bapaknya Isa. Gitu. Abu Isa. Abu Isa itu namanya Imam Tirmizi. Nah, gitu. Itu, itu Imam Tirmizi itu Abu Isa itu. Ya. Jadi berkata Imam Tirmizi setelah membaca hadis ini. Kalau teman-teman baca kita Sunan Tirmizi, nah ya, kalau Abu Isa berkata Abu Isa, dan itu juga kesalahan sebagian orang. Mereka baca hadis, tapi mereka tidak mereka baca komentar Imam Tirmizi gitu, karena mereka nggak tahu Abu Isa itu siapa. Dah hadis Imam Tirmizi dalam kitab Tirmizi, kok ada Abu Isa nih? Siapa Abu Isa? Dianggapnya kasihan. Apa kata Abu Isa? Hadis ini derajatnya Hasan Gharib. Hasan Gharib. Nah, berarti Gharib apa kemarin? Mesti ingat apa Gharib hadis Gharib? asing. Eh, Nah, ya, diriwayatkan oleh seorang perawi. Nah, kami tidak mengetahui kecuali dari jalan Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Nah, Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai ini menurut Ibnu Hajar, dia itu seseorang yang kurang eh, kedobitannya. Gara-gara itu hadisnya jadi hasan, ini contohnya. Lalu ada pertanyaan lagi, apa sih hasan sahih? Ya, pernah dengar nggak hasan sahih? Apa beda hasan dengan sahih? apa bedanya, Sat? Ada pernah dengar nggak hasan sahih? Itu baru dengar ini. Pernah dengar, tapi nggak tahu apa. Nah, hasan sahih sama hasan itu berbeda. Oke. Karena ada satu kata sahihnya, satu enggak. Hasan sahih ini istilah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Hanya Imam Tirmizi yang ada, itu akan baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang lain-lain. Sunan-sunan lain nggak ada istilah hasan sahih ini dikeluarkan Imam Tirmizi sendiri. Nah, dan dan masalahnya Imam Tirmizi tidak menjelaskan definisinya. Nah, itu masalahnya. Nggak jelas Imam Tirmizi apa makna hasan sahih itu nggak dijelaskan oleh Imam Tirmizi. Nah, sehingga ulama hadis belakangan setelahnya seperti Imam Ibnu Hajar dan setelah Imam Suyuti, mereka berusaha mengkaji apa sih maksud asal sahih ini. Setelah mereka kaji, mereka dapat kesimpulan ada dua kemungkinan hadis itu dikatakan asal sahih. Nah, ketika hadis itu cuma berasal dari satu perawi, berasal dari satu perawi, maaf bukan satu perawi, satu sanadnya. Jika satu sanadnya, nah berarti satu sanad ini ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan sanad ini sahih, sahih sanadnya. Sebagian lagi mengatakan hasan. Nah, hasan. Nah, jadi ini hasan sahih. Kalau satu sanadnya hadis ini. Tapi kalau sanadnya itu dua atau lebih, dua sanad, dua sanad, Insya Allah. Dua sanad
berarti satu sanad sahih, satu sanad lagi hasan gitu. Satu sanad sahih, satu sanad lagi ulama menilainya hasan. Kayak gitu. Ini penilaian ulamanya. Penilaian sahih. Misalnya, contoh misalnya ulama-ulama gitu. Tuh, hasan sahih. Istilah asal usul ini udah banyak juga digunakan oleh ulama-ulama belakangan setelah Ibnu Tirmizi. Nah, itu. Jadi ketika ada kita untuk membaca hadis hasan sahih, ya, berarti maksudnya ini bisa satu sanad tadi, kalau satu sanadnya bisa ada, berarti ulama ada yang mengatakan dia sahih, ada yang mengatakan dia hasan. Seandainya sanadnya lebih dari satu, maka sebagian sanadnya itu sahih, sebagian sanadnya hasan. Nah, itu yang dikatakan dengan hasan sahih. Keberadaannya ya di antara enggak bukan antara sih, antara hasan dengan sahih gitu. Ini istilahnya Imam Tirmizi. Oke, jelas ya pengertian dari hasan sahih ini. Jelas, Ustaz. Nah, khair. Kita lanjut. Sekarang ada istilah isnad sahih, sanadnya sahih, sanadnya hasan. Nah, itu berbeda. Hadis dengan sanad yang sahih itu berbeda dengan hadis sahih. Nah, apa bedanya lagi? Itu teman-teman baca misalnya contoh misalnya uh, uh, menurut Syekh Albani atau Syekh Syuaib Al-Arnaud atau Syekh Ahmad Syakir isnad sahih, sanad sahih. Nah, kayak gitu. Beda atau apa lagi? Istilah. Pernah dengar nggak istilah seperti ini kalau teman baca gitu? Dalam tulisan atau hadis isnad sahih, sanadnya sahih. Nah, gitu. Nah, tadi kita sebutkan ya, syarat hadis sahih itu apa? Tersambung sanadnya. Kita ambillah nih sanad. Mana yang udah? Ah, ini sanad nih. Ini aja. Nah, ya, oke. Katakan bahwa hadis itu ada sanad. Yang kita putus dari sana. Sambungkan lagi. Kemudian. Kita katakan bahwa hadis itu diriwayatkan wajib dengan sanad. Oke. Dengan sanad. Ini sanad. Oke, sanad ya. Nah, setiap sanad, perawi sanad itu wajib adil. Oke, wajib adil. Adil dia. Umar bin Khattab adil, adil dia. Muhammad bin Ibrahim dia adil, adil. Ini lagi ini bukan adil bahasa Indonesia ya. Jangan salah paham juga. Ini bukan adil bahasa Indonesia. Nah, Ibrahim At-Taimi adil dia, Yahya bin Sa'id dia adil dia, Sufyan adil dia, Al-Humaydi adil dia, kayak gitu. Nah, kemudian dobit dia perawi ini dobit kuat hafalannya, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kuat hafalannya, catatannya bagus dan sebagainya. Dan tidak nah, perhatikan syarat 1 sampai 3 itu berbicara tentang orang yang ada di sanad. Kelihatan nggak? Tersambung sanadnya, bicara orang. Berarti orangnya saling bertemu. Adil perawinya. Berarti orang-orang di dalam sanadnya. Dobit dia, orang-orang dalam sanadnya. Tapi tidak syaz. Syaz tadi apa pengertiannya? Hadisnya bertentangan dengan perawi lain. Ya. Perawi yang sikoh atau perawi yang bagus bertentangan riwayatnya dengan orang yang lebih bagus dari dia, lebih sikoh dari dia. Nah, itu kan bukan tentang sanad, udah di luar sanad konteksnya. Udah berbenturan antara suatu hadis, satu riwayat seorang yang sikoh dengan orang yang riwayat lebih sikoh dari dia. Nah, itu bukan sanad lagi konteksnya.
tapi udah kondisi. Nah, gitu. Kemudian ilat tadi, ada cacat di situ. Cacat misalnya. Anda ambil contoh tadi, bahwa bisa, ilat ini banyak contohnya nanti. Di antaranya tadi, dia sembunyikan sanad dan sebagainya. Banyak. Nah, maka ketika dikatakan sahih sanadnya, berarti hanya 3 ini yang sahih. 3 ini sahih. Sahih isnad. Nah, berbeda. Sedangkan hadis sahih wajib kelima-limanya. Nah, gitu. Apakah hadis sahih sanadnya bisa syaz? Bisa. Ketika ada syaz dia, maka hadisnya jadi dhaif. Nah, gitu. Ketika ada rawi yang diteliti lebih mendalam, orangnya nggak pernah ketemu atau dia sembunyikan namanya, kayak gitu. Nah, nanti di pembahasan hadis dhaif kita bahas juga. Misal contoh, nih kita lagi belajar nih, belajar. Lu ada murid 1, murid 2, murid 3, murid 4, murid 5. Nah, ini namanya si A, ini si B, ini si C, ini si D, ini E. Si A ini orangnya pintar, rajin dia. Ini si guru gitu. Ya. Ini teman-temannya, ini orang agak-agak malas. Ya, kayak kita kan agak malas gitu. Nah, si A ini dia rajin, sangat mencatat gitu. Kebetulan malam hari sebelumnya dia tuh begadang karena bantuin orang tuanya, capek dia. Di kelas tertidur dia gitu. Tertidur dia. Nah, pernah kan ada orang baik, orang rajin tertidur bisa aja, capek dia. Pas bangun-bangun, pelajaran selesai. Oke. Nah, terus si A ini karena nggak mau ketinggalan ilmu, ditanyalah ke si B yang dikenal kadang malas, kadang cabut-cabut gitu. Tadi eh, Pak Ustadz atau Ibu tadi sampaikan apa? Bapak kan sampai apa? Oh, Bapak bilang bahwa eh, ikan itu sehat gitu. Ikan itu sehat. Nah, lalu si A saat membawakan gurunya namanya siapa? Si Fulan. Nah, mengatakan bahwa Fulan mengatakan ikan itu sehat gitu. Tidak disebutkan ini nama si B. Padahal si Fulan tidak pernah mendengar maaf, si A tidak pernah mendengar bahwa si Fulan ini mengatakan ikan itu sehat. Nggak pernah dia dengar. Walaupun dia hadir, sebetulnya dia tertidur. Nah, berarti kan putus sanatnya. Putus, nggak sambungan. Harusnya si A mengatakan, aku mendengar B berkata bahwa Fulan mengatakan ikan itu sehat. Harusnya kan seperti itu. Fulan, ikan itu sehat. Kenapa? Karena si A, dia tertidur, tidak dengar si Fulan berkata. Maka ditanyalah si B. Tapi si A ini nggak mau nyebut nama si B. Malu dia. Bisa ada orang rajin, orangnya pintar, rajin, hebat, terkenal hebat. Sedangkan si B ini orangnya dikenal pemalas atau biasa atau ya sering nggak masuk. Kalau disebutkan nama si B, berarti si A ini belajar si B. Malu dia, gitu. Ada kan orang seperti itu? Dia nggak mau nyebutin karena temannya terkenal ya jatuh, apa namanya, reputasinya jatuh gitu. Nah, jadi dihilangkannya si B. Kalau orang Orang yang nggak tahu kondisinya, maka akan mengatakan, oh si A pasti dengar dari sekolah. Padahal nggak, ini dihilangkan. Berarti ini ilat, ya. Ada cacat di sini. Nah, maka pengkajian ini perlu penelitian. Nah, bukan hanya dari sanad saja kayak gitu. Bukan sanad saja. Nah, maka hadis ini kalau kita lihat sekilas, ini sahih hadisnya. Ketika dia hilangkan si B, maka hadis ini sahih. Sanatnya sahih. Karena si A itu ketemu dengan si Fulan, belajar pula sama si Fulan lagi. Nah, tapi saat diteliti ada ilat, ada cacat di sini apa? Bahwa si A ketika itu tertidur. Dia tanya ke si B dihilangkannya di sini. Nah, maka cacat dia, maka hadisnya tidak sahih. Walaupun sanadnya sahih, tapi dia tidak sahih jadinya. Sekilas sanad sahih, walaupun diteliti ternyata sanad nggak sahih. Atau syaz tadi, anggaplah mereka sama-sama bangun keduanya. Nah, ini terlalu banyak coretnya. Kita hilangkan. Nah, nah, tadi si A sama si B sama-sama bangun, kayak gitu. Datang mereka. Lalu si A mengatakan,
ikan itu, kata Pak Fulan, ikan itu manis. Nah, tapi si B mengatakan ikan itu asin. Nah, asin. Si A dia lebih cerdas, lebih lebih pintar dia. Sedangkan si B orang pemalas, jarang masuk. Kira-kira orang percaya yang mana? A atau B? Secara umum dia akan milih A. Oke, si B ini orang juga baik, biasa saja, orangnya rajin, datang selalu belajar. Eh, Kayak kita kalau sekolah datang selalu belajar, ya orangnya tidak neko-neko gitu, tidak pernah cabut. Ya orang-orang yang memilih hidup-hidup biasa kayak gitu ya. Nah, kita orangnya pintar, nilai bagus sebagainya. Si A orangnya jenius misalnya. Nah, ketika bertentangan secara manusia dia akan memilih si A. Nah, itu syas. Ketika ada syas di sini, maka eh, tidak jadi sahih. Makanya dikatakan sanadnya itu sahih, hanya sanadnya saja, hanya mengenai 3 konteks ini saja, bukan mengenai ini. Gitu. Hasan, isnad Hasan, sanadnya Hasan, berarti 3 ini saja. Nah, gitu. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Nah, lagi kira sampai di sini udah jam 10, ada diskusi, pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Diskusi terkait materi sebelum boleh juga. Oh, ada mesti diragukan. Nah, itu pembagian hadis dari kuat lemahnya. Secara umum ini ada hadis sahih, ini ada hadis hasan. Gitu. Oke. Kalau tidak ada diskusi atau pertanyaan, kita cukupkan. Insya Allah kita bertemu besok. Kita lanjutkan pembahasan sedikit, nanti kita masuk dalam sahih li ghairihi, ada hasan li ghairihi. Kemudian kita masuk nanti setelah itu ke pembahasan hadis dari yang ditolak kayak gitu. Nah, ini akan cukup panjang pembahasannya. Ditolak kemarin ada dari segi sanadnya, ada dari cacat perawinya, ditolak itu. Nah, oke. Oke, itu kalau kita lihat petanya di sini biar tergambar, kita ulang sedikit. Dalil dalil kalau dikatakan sumber hukum itu 2, Al-Quran dan Sunnah. Tapi dikatakan dalil, nah itu bisa lebih dari Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, ijma, qiyas. Kemudian dalil-dalil yang lainnya. 4 ini disepakati. Nah, Sunnah ada hadis, ada sunnah yang kita bahas sebelumnya. Terus hadis dari sisi pembagiannya terbagi 3. Nah, kita berada di bagian kuat lemahnya. Makbul diterima sudah kita bahas sedikit. Besok kita lanjutkan hasan sahih udah sahih li ghairi, hasan li ghairihi. Dan sekian untuk diskusi belajar kita pada pagi hari ini. Jika ada yang benar tentang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari kekurangan saya pribadi mohon dimaafkan. Kita doa kafatul majlis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz.